Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillahirobbil alamin. Baiklah. Pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan materi nanti ya tentang bab 8, berempati itu mudah, menghormati itu indah. Nah, sebelum memasuki pelajaran, siapa kira-kira teman yang tidak masuk? Nopal. Kedua, siapa? Dali. Dika. Sakit atau izin? Sakit. Ya, baik. Yang sakit kita doakan semoga cepat sehat, bisa kembali lagi belajar berkumpul dengan kita semua. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa. Silakan pimpin. Oke teman-teman, sebelum kita belajar sebaiknya kita baca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Sudah selesai. Ya, tadi yang tidak masuk tanpa keterangan, ada yang izin, ada yang sakit ya. Kita akan mempelajari materi berempati itu mudah, menghormati itu indah. Sebelum materi ini, Ibu akan memberitahukan dulu kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, indikator dari materi ini, tujuan pembelajaran. Ya, ini kompetensi inti. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli dan tanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Ya, ini kompetensi inti ya. Kemudian kompetensi dasar dan indikatornya. Ya, ini kompetensi dasar. Meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan berempati terhadap sesama adalah perintah agama. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan berempati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar yang ketiga, memahami makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru dan berempati terhadap sesama. Kemudian kompetensi dasar yang keempat, menyajikan makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru dan empati terhadap sesama. Ya, kompetensi dasar ini akan kita uraikan di indikator pembelajaran. Ya, indikatornya satu, meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan berempati terhadap sesama adalah perintah agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan berempati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, setelah indikator KI, kita memasuki tujuan pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran ini nanti setelah belajar, tujuannya yaitu setelah mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran ini kita akan
mengetahui, memahami makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Kemudian empati terhadap sesama serta menyajikan makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru dan terhadap sesama dengan penuh rasa tanggung jawab. Baiklah, kita akan memasuki materi yang tadi kita sebutkan. Sebelum memasuki materi empati itu indah dan menghormati itu mudah, terlebih dahulu materi yang lalu kalian masih ingat tentang apa? Yang bab 7-nya yaitu iman kepada malaikat, ya. Apa malaikat yang kita ketahui? 10. 1 Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Yaitu materi minggu-minggu yang lalu, ya, bab 7 tentang iman kepada malaikat. Nah, untuk sekarang yaitu bab 8 empati. Berempati itu mudah, menghormati itu indah. Tadi sudah dijelaskan semuanya, ya, dari kompetensi inti ke kompetensi dasar, kemudian indikator. Dari indikator kita jabarkan menjadi bentuk materi. Ini ya materinya, empati. Apa itu empati? Ya, empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan atau perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Ya, dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Nah, sifat empati ini adalah merupakan sifat terpuji, sama dengan rasa iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Jadi intinya empati itu adalah perasaan iba kita kepada orang lain yang mendapat musibah, gitu ya. Kemudian selanjutnya hormat dan patuh kepada orang tua. Tentu kalian tahu, kalian lahir ke dunia ini berkat orang tua. Ya kan? Nah, siapa yang paling dekat dengan kalian? Yaitu orang tua. Orang tua itu ibu dan bapak. Ibu yang melahirkan kita ke dunia. Bapak yang mencari rezekinya untuk kalian, dananya untuk biaya sekolah. Nah, tentu kedua orang tua kita tadi, ya, mereka yang membawa kita ke dunia ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasa kedua orang tua kita itu sangat besar, ya. Tidak bisa dihitung dengan materi atau uang, gitu kan. Bahkan kalau kalian punya niat ingin membalas jasa orang tua pun tidak akan terbalaskan, gitu kan. Bahkan sampai kalian pengen ngegendong nih emak kita atau ibu kita dari sini ke Mekah, itu pun belum tentu terbalaskan. Ya, jadi sampai sebegitu besarnya jasa orang tua terhadap kita sebagai anaknya tidak akan terbalaskan. Perilaku menghormati kedua orang tua dapat diwujudkan dengan cara kayak gimana? Ya kan? Yang pertama, ketika orang tua kita masih hidup nih. Ya. Apa sih yang harus kita hormati dan bagaimana cara menghormati kedua orang tua? Yang pertama, kita sebagai anak harus mempunyai sopan santun, ya kan? Dengan cara menghormatinya. Kemudian kedua, membantu pekerjaan orang tua. Jika kita sebagai anak disuruh oleh orang tua, ya kan, jangan pernah berkata tidak atau berkata itu tidak boleh, ya. Kalau diperintahkan oleh orang tua maka harus nurut. Nah, kemudian
penting, namanya orang tua memerintahkan kepada anaknya hal-hal yang baik, gitu kan. Yang keempat, membahagiakan kedua orang tua dengan cara apa? Ya dengan cara belajar yang baik, sopan, santun, sekolah yang benar, tidak membantah ketika diperintahkan orang tua. Kemudian ketika orang tua kita sudah meninggal, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama mendoakan kedua orang tua kita ketika sudah meninggal, ya. Karena doa yang terkirim itu hanya doa anak yang soleh, ya, yang mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian ya ini doa yang diajarkan Rasulullah. Kita baca ya bareng-bareng ya. Ya. Allahumma firli. Allahumma firli. Wali walidayya. Wali walidayya. Warhamhuma. Warhamhuma. Kama rabbayani shogiro. Kama rabbayani shogiro. Ya Allah. Ya Allah. Ampunilah aku. Ampunilah aku. Dan kedua orang tuaku. Dan kedua orang tuaku. Dan rahmatilah mereka. Dan rahmatilah mereka. Sebagaimana keduanya telah memeliharaku pada waktu kecil. Ya, ini doa untuk mendoakan kedua orang tua. Jadi, kemudian menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua kita. Misalnya orang tua kita punya saudara, adiknya, kakaknya, mereka bersilaturahmi ya kan ke rumah saudaranya. Nah, sebagai anak kita ngikutin jejak orang tua tadi, menyambung tali silaturahmi, ikut bersilaturahmi, datang ke rumah adiknya ibu atau adiknya bapak gitu ya. Kemudian menjaga nama baik mereka, kedua orang tua. Nah, ketika orang tua kita meninggal, kita sebagai anaknya harus menjaga nama baik keturunan dari orang tua dengan perilaku, etika, sopan santun yang baik. Apa-apa yang sudah dilaksanakan oleh orang tua kita harus kita ikutin dengan baik. Kemudian hormat kepada guru. Selain menghormati kepada orang tua, guru ini juga adalah orang tua kedua yang ada di sekolah. Jadi pertama orang tua kita adalah orang tua kita di rumah ya. Kemudian yang kedua adalah guru. Jadi guru sama dengan orang tua, harus dihormati dan dipatuhi perintahnya ya. Cara berbakti kepada guru dengan sikap apa? Yang pertama mengucapkan salam apabila bertemu di jalan, baik pun di jalan ataupun di mana saja berada ataupun di sekolah ketika bertemu dengan guru ucapkanlah salam ya. Kemudian kedua memperhatikan apabila diajak bicara, baik itu di dalam kelas ataupun di luar kelas. Ketiga rendah hati ya, sopan dan menghargai. Kemudian keempat, melaksanakan nasihat dari guru ya. Kelima, melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Ketika kita belajar di dalam kelas, kemudian diberikan tugas atau PR oleh seorang guru, kalian harus ikhlas untuk mengerjakannya di rumah. Ya, baiklah. Itu materi yang sudah dijelaskan tadi. Berempati itu mudah, menghormati itu indah. Nah, Bu akan membentuk beberapa kelompok ya, mungkin jadi 4 kelompok, 1, 2, 3, 4 ya, menjadi 4 kelompok. Nah, silakan nanti. Ini ada instrumen penilaian, kartu soal, bentuk soal yang harus kalian kerjakan per kelompok. Ini kelompok 1, kelompok Wisnu ya. Ya, nanti pegang dulu, perhatikan. Ini kelompok 2, kelompok Galih ya, sana ya. Ini kelompok 3.
kelompok 4. Ya, perhatikan. 3 orang, ini bertiga, berempat ya. Ini menjadi 4 kelompok. Perhatikan di sini, ya. Ada kolom pertanyaan-pertanyaan untuk lembar tugas kalian. Buatlah contoh perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan diskusikan oleh teman kalian. Diskusi, ya. Bertiga, diskusikan. Ya, setelah diskusikan, nanti kalian jawab dari pertanyaan-pertanyaan ini, ya. Nah, setelah kalian kerjakan, kemudian nanti masing-masing kelompok membacakan hasil diskusinya ke depan, 1 orang 1, masing-masing kelompok perwakilan. Ya, silakan diskusikan. 2 menit. Silakan masing-masing kelompok mewakilkan 1 orang untuk berdiri. Kelompok 1 silakan dibacakan hasil diskusinya. Berdiri ya. Buatlah contoh perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari. Ya. 1. Memberikan bantuan dan dukungan kepada orang-orang yang tertimpa musibah. 2. Menolong orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan. Ya. Silakan kelompok 2. Ya, kelompok 3, kelompok Gali. Memberikan apa yang seseorang butuhkan dengan ikhlas meski sekadarnya. Ya, kelompok 4. Membela teman yang di dalam kelas, memberikan uang sumbangan pada teman yang keluarganya meninggal dunia atau Ya, itu tadi jawaban dari masing-masing kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jawabannya sudah bagus semua tentang berempati itu ya, contoh-contoh berempati dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baiklah. Ambil kesimpulan semuanya bahwa tadi empati itu adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan atau perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Kemudian perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan peka terhadap perasaan orang lain. Kemudian ketika orang tua masih hidup, cara menghormatinya yaitu memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Kemudian membantu pekerjaan di rumah, mengikuti nasihatnya dan membantu kehidupan ekonominya. Ya, baiklah, pembelajaran kali ini Ibu cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam